Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah semua anak ibu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan anak ibu perhatikan samping kiri kanannya terlebih dahulu, depan belakang. Apakah masih ada kotoran atau sampah? Tidak Bu. Tidak. Nah, baik, semuanya sudah bersih ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baik ketua kelas, Abdi silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti anak-anak ibu dapat mudah dalam menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelumnya ibu akan mengambil daftar kehadiran dulu. Yang pertama, Nadira hadir, Iva, Fahri, Abdi, Hadir Bu. nah baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, ibu mau tanya, tadi anak-anak ibu sebelum berangkat sekolah apa sudah sarapan? Belum Bu. Belum. Yang lainnya? Sudah? Sudah? Belum semua. Kenapa tidak sarapan, Nak? Saya tidak sempat Bu. Tidak sempat, kenapa? Karena saya tidur jam 10. Kenapa Abdi tidur jam 10, Nak? Karena Abdi lagi main-main kencang sama adek sampai jam 10. Nah, jadi terlambat bangun. Nah, lain kali jangan seperti itu ya. Nah, yang lain juga tidak sarapan karena apa? Tidak biasa sarapan. Nah, jangan seperti itu. Anak-anak ibu nanti kalau misalkan tidak sarapan, nanti perutnya keroncongan kalau lagi belajar, jadinya tidak fokus belajar. Nah, jadi besok anak-anak ibu tidak mau tahu lagi ya, harus belajar. Besok dalam belajar, anak-anak ibu harus lebih fokus dengan setiap pagi anak-anak ibu harus sarapan terlebih dahulu. Paham? Baik. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu nanti untuk dapat belajar dengan semangat, penuh dengan konsentrasi, agar pembelajaran kita hari ini dapat bermakna bagi anak-anak ibu. Nah, sekarang untuk membangkitkan semangat anak-anak ibu, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Ayo, angkat tangannya, siapa yang mau memimpin nyanyi kita pada hari ini? Ayo. Ibu. Abdi, yang lain tidak mau? Oh iya, kemarin yang lain sudah ya, jadi sekarang gantian Abdi. Nah, sekarang Abdi maju terlebih dahulu. Nah, nyanyi kita hari ini apa yang lain? Nanti ikuti ya. Nyanyi kita hari ini 17 Agustus. Abdi bisa? Bisa Bu. Ini ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik. Udah selesai Abdi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi lagunya adalah 17 Agustus. Nah, anak-anak ibu tahu 17 Agustus itu termasuk salah satu lagu wajib nasional. Nah, untuk menambahkan rasa cinta kepada tanah air, maka kita harus mampu untuk menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air atau rasa nasionalisme. Baik, nah anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Apakah anak-anak ibu tahu kita pada hari ini akan belajar apa? Tidak Bu. Tidak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 1, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama,
anak-anak ibu dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Anak-anak ibu dapat menuliskan laporan mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, anak-anak ibu dapat mempresentasikan laporan yang telah dibuat. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak ibu harapkan anak ibu untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu 17 Agustus. Nah, siapa yang tahu apa isi dari lagu 17 Agustus tersebut? Ayo, angkat tangannya. Ya, Fahri? Tentang hari kemerdekaan. Tentang hari kemerdekaan. Betul? Betul. Bahwasanya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan hari kemerdekaan Indonesia? Ayo angkat tangannya. Oke, Nadira, apa nak? Betul, berkibarnya bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Betul ya. Yang kedua siapa lagi? Tipa? Kalahnya Jepang dari sekutu. Kalahnya Jepang dari sekutu. Bagus. Jadi dengan kalahnya Jepang dari sekutu, sehingga tidak ada lagi yang menjajah Indonesia, dan Indonesia bisa memperoleh kemerdekaan. Siapa lagi yang tahu? Ayo angkat tangan. Fahri, apa nak? Dengan membaca proklamasi. Dengan pembacaan proklamasi. Bagus. Nah, tadi anak-anak ibu sudah menyampaikan ya beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi Fahri menjawab yaitu pembacaan proklamasi kemerdekaan. Bagus sekali ya, itu sangat berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengulas terlebih jauh mengenai proklamasi kemerdekaan, ayo kita terlebih dahulu menyaksikan bagaimana pembacaan proklamasi kemerdekaan itu sendiri di Hari Kemerdekaan Indonesia. Silakan perhatikan ya anak-anak. Proklamasi. Perhatikan ya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, sudah ya, tadi anak-anak ibu sudah mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Nah, tadi anak-anak ibu sudah melihat tayangannya dan juga sudah mendengarkan dan memahaminya. Nah, sekarang untuk anak-anak ibu lebih merasakan lagi mengenai proklamasi kemerdekaan itu, angkat tangannya siapa yang mau juga untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Tipa, silahkan lanjut Tipa. Bagus ya keberaniannya. Nah, silahkan Tipa baca dengan suara yang lantang dan anak-anak ibu yang lain memperhatikan ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, keesokan, kekuasaan, Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Nah, terima kasih Tipa. Tepuk tangan untuk Tipa dulu, nak. Nah, tadi Tipa agak terpenggal-penggal ya, karena memang pada teks proklamasi ini dia itu menggunakan ejaan lama, sehingga ada beberapa huruf yang mereka itu tidak sama dengan pengejaan kita pada saat ini. Nah, anak-anak ibu juga bisa memperhatikan nanti pada teks yang akan dibagikan ya. Nah, sekarang apakah ada yang tahu sebelumnya? Apakah ada yang tahu siapa yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan? Di mana pembacaan proklamasinya? Di mana pengetikannya? Apakah sudah ada yang tahu? Belum. Nah, sekarang gara-gara anak ibu tahu, ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu, dan nanti di sana juga terdapat bahan materi bacaan yang akan membantu anak-anak ibu. Nah, sekarang silakan ibu beri waktu anak-anak ibu untuk membacanya terlebih dahulu. Nah, sudah siap untuk membacanya? Sudah, Bu. Nah, teksnya berisi apa? Mengenai apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia, di sana sudah dipaparkan fakta-fakta mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan anak-anak ibu baca petunjuk LKPD-nya. Anak-anak ibu baca petunjuk LKPD-nya. Nah, kemudian silakan melanjutkan kegiatan di belakang halaman berikutnya ya. Ada yang mengalami kesulitan, nak? Tidak? Nah, sudah? Sudah, kelompok 1 sudah, nak? Belum? Kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kelompok 1 sudah siap, nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang sudah sesuai dengan petunjuknya tadi dilakukan, nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, dari kegiatan membaca tadi dengan mengumpulkan fakta-fakta dari bacaan yang telah ibu berikan, sekarang silakan anak-anak ibu terlebih dahulu untuk mempresentasikan fakta-fakta mengenai proklamasi kemerdekaan tersebut. Ayo sekarang tunjuk tangan, kelompok siapa yang dulu mau maju? Saya, Bu. Yeay, kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya. Silakan perwakilannya siapa? Saya, Bu. Abdi. Nah, silakan Abdi maju ya. Yang kelompok 1 silakan bandingkan nanti jawaban yang telah dibacakan oleh kelompok 2 ya. Kalau ada kesalahan silakan acuhkan tangan dan sampaikan apa perbedaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tentang apa teks tersebut? Yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mengetik? Yaitu Sayuti Melik. Yang menandatangani Soekarno Hatta. Dan yang membacakan yaitu Soekarno. Kapan? 17 Agustus 1945 jam 10. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, sudah. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah jawabannya sudah sesuai? Sudah? Sudah, bagus ya. Silakan Abdi duduk kembali, tepuk tangan dulu untuk Abdi. Bagus ya. Nah, berarti tadi karena kelompok 2, apakah kelompok 2 tidak ada perbedaan, nak? Tidak sama. Nah, berarti untuk mempresentasikannya cukup dari kelompok 1 saja. Nah, baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, bahwasanya sesuai dengan bahan bacaan anak ibu yang sudah anak ibu baca tadi, bahwasanya Amerika Serikat itu pada tanggal 6 Agustus membom atom Jepang di Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki. Nah, dengan itu Jepang sehingga Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu dan akhirnya Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya.
Maka dari itu peristiwa tersebut dijadikan oleh negara Indonesia sebagai kesempatan untuk memerdekakan negaranya. Nah, bagus, sesuai telah disampaikan tadi bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu teksnya diketik oleh Sayuti Melik, pada pembacaannya dibacakan oleh Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemudian pembacaannya dilaksanakan di Jalan Pengangsaan Timur, di mana merupakan kediaman dari Soekarno dan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu tutup kembali LKPD pertamanya. Berarti anak-anak ibu sudah paham mengenai proklamasi kemerdekaan. Sejauh ini apakah ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan atau yang kurang paham? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD lagi. Yang mana disertai juga dengan bahan bacaannya. Nah, sebelumnya silakan anak-anak ibu baca terlebih dahulu teksnya. Ibu beri waktu beberapa 5 menit untuk membaca teksnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang untuk menunjang pemahaman ibu berdasarkan teks tersebut, silakan untuk memperhatikan video yang akan ibu tayangkan berikut ini. Silakan perhatikan ya anak-anak. Pernyataan proklamasi memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahan asing dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan hidupnya sendiri sesuai dengan harkat dan martabat serta sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, proklamasi membawa perubahan yang besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang Anda ketahui bahwa teks proklamasi sangat sederhana. Namun demikian, teks proklamasi tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Adapun teks proklamasi yang terdiri dari 2 alinea mempunyai makna, yaitu alinea pertama sebagai pernyataan bangsa Indonesia ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Alinea 2 mengalihkan kekuasaan dari tangan Jepang ke pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan yang diserukan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai pernyataan bangsa Indonesia telah merdeka. Kedua, sebagai jembatan emas untuk melaksanakan pembangunan. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membaca, dan yang kedua anak-anak ibu sudah memperhatikan video yang telah ibu tayangkan mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang silakan angkat tangannya, kemudian sampaikan terlebih dahulu apa makna proklamasi kemerdekaan yang telah disampaikan atau yang terdapat di dalam video. Ayo, siapa yang berani? Bu, Adi, silakan. yang pertama sebagai pernyataan bangsa Indonesia telah merdeka. Bagus. Yang kedua, siapa yang berani? Wah, siapa ya? Siapa yang dulu ya? Tadi Fahri lebih dulu ya. Silakan Fahri dulu. Yang kedua sebagai jembatan emas untuk melaksanakan pembangunan. Bagus ya. Jadi ada 2 makna proklamasi yang terdapat di dalam video tadi. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa berdasarkan teks yang pertama ya? Siapa yang bisa membacakan atau menyampaikan apa makna proklamasi yang anak-anak ibu dapat berdasarkan teks tadi? Ayo, siapa tadi banyak yang tunjuk tangan? Ayo, yang belum dapat giliran. Ayo, Tipa. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia.
Bagus. Apalagi? 2. Pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka. Selanjutnya tinggal Nadira. Ayo, apa yang Nadira bisa tangkap dari makna proklamasi kemerdekaan berdasarkan teks? Poin 3, 4, 5. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Tonggak sejarah negara Indonesia. Bagus sekali, semua yang anak-anak ibu sampaikan sudah benar bahwasanya Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya ditandai dengan pembacaan teks proklamasi, yang mana makna dari teks proklamasi itu sendiri adalah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan sebagai jembatan emas untuk melaksanakan segala bentuk pembangunan di Indonesia karena kemerdekaannya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Latifah dan Nadira juga betul bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu sebagai puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena apa, anak-anak? Kenapa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu puncak perjuangan Indonesia? Sebelumnya kan negara kita sudah dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berakhirlah atau menjadi puncaklah proklamasi itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi penjajahan Jepang di Indonesia dan sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua tadi itu pengakuan kepada dunia luar, yaitu pengakuan de facto dan de jure. Nah, yang terakhir yaitu perjuangan sebagai tonggak sejarah negara Indonesia yang merupakan awal dari bebasnya penjajahan di Indonesia. Nah, sudah ya. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu untuk menuliskan membuat laporan mengenai makna proklamasi kemerdekaan berdasarkan video dan teks yang telah ibu berikan, dan juga anak-anak ibu menuliskan makna proklamasi kemerdekaan bagi diri anak ibu sendiri. Misalkan bagi Nadira, apa makna proklamasi kemerdekaan itu? Begitupun dengan Tifa, Fahri, dan Abdi. Silakan ibu beri waktu beberapa menit untuk membuat laporannya. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Sudah semua? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kelompok 2 ya yang dulu mempresentasikan mengenai proklamasi. Nah, sekarang untuk makna proklamasi, untuk mempresentasikan laporannya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu, perwakilan kelompoknya. Pada Tifa? Silakan. Makna proklamasi kemerdekaan adalah: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Dan makna proklamasi kemerdekaan menurut Tifa dan Nadira adalah Indonesia bebas dari korupsi. Nah, betul sekali ya. Tifa dan Nadira menginginkan bahwa negara Indonesia itu bebas dari korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa korupsi sekarang sangat merajalela di Indonesia. Dan menurut Tifa dan Nadira, kalau kita sudah merdeka, sudah dibacakan proklamasi, maka korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2, siapa? Fahri, silakan Fahri ke depan. Yang lain tolong perhatikan ya, Nak. Ya. Makna proklamasi kemerdekaan adalah: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Dan makna proklamasi bagi Fahri dan Abdi adalah Masyarakat Indonesia makmur.
tidak ada lagi kemiskinan dan pelajar yang tidak sekolah. Nah, bagus sekali ya makna proklamasi kemerdekaan bagi Fahri dan Abdi, yaitu masyarakat Indonesia makmur dan tidak ada lagi kemiskinan. Artinya semua masyarakat Indonesia sejahtera, tidak ada lagi yang susah, dan kemudian tidak semua masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan agar meningkatnya kualitas masyarakat Indonesia. Dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, bagus sekali ya nak, apa yang telah nak ibu presentasikan. Anak ibu membuat laporan mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Tadi ada beberapa buah yang sesuai kita pelajari hari ini, dan juga sudah menuliskan makna proklamasi kemerdekaan bagi diri anak-anak ibu sendiri. Bagus sekali makna proklamasi kemerdekaannya. Nah, sekarang silakan simpan terlebih dahulu segala hal yang berkaitan dengan materi kita, dan anak-anak ibu akan mengerjakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini anak-anak ibu kerjakan, tidak boleh mencontek, harus hasil pemahaman sendiri, tidak boleh membuka buku ya nak. Silakan kerjakan. Jangan lupa awali bismillah terlebih dahulu. Silakan dimulai. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah? Belum. Belum? Kita belum? Bu, satu lagi, Bu. Satu lagi. Lima lagi, Bu. Ya. Sudah ada yang siap? Belum. Sudah, Dira sudah siap nak? Sudah, Bu. Sudah, Abdi sudah? Sudah siap semua ya? Silakan Ya. dikumpulkan. Semoga hasilnya bagus. Nah, baik. Sebelumnya ibu bertanya terlebih dahulu, apakah masih ada pertanyaan dari anak ibu terkait materi atau ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah ibu harapkan anak ibu benar-benar paham ya terhadap materi kita. Nah, sekarang silakan anak ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo angkat tangannya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, ayo Abdi. Pelajaran hari ini yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan 17 Agustus 1945 dan yang membacakan yaitu Soekarno. Bagus. Baik, selanjutnya kesimpulan pelajaran kita berikutnya. Siapa yang bisa? Tipa, silakan nak. Pelajaran hari ini makna proklamasi kemerdekaan yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Nah, bagus ya. Itulah apa yang telah Nana Ibu sampaikan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai proklamasi dan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang silakan simpan terlebih dahulu anak tulisan anak-anak Ibu, dan kita bersyukur terlebih dahulu sebelum pulang. Ibu harapkan anak ibu untuk dapat mengulang kembali pelajaran kita hari ini ya, agar anak ibu lebih paham dan mantap dalam menguasai materinya. Silakan ketua bersyukur terlebih dahulu. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillah.